Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh dan soleha? Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Ya, baik anak soleh dan soleha. Setelah kita libur beberapa hari, akhirnya hari ini kita akan kembali ke rutinitas kita, yaitu belajar daring atau belajar jarak jauh. Iya, baik, pertemuan hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan pelajaran menilai tokoh dalam cerita. Namun, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, silahkan anak soleh dan soleha mendengarkan cerita tersebut. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Konon pada masa lalu ada seorang raja yang memerintah sebuah kerajaan yang makmur. Namanya Raja Hasan. Ia seorang raja yang pandai dan berakhlak mulia. Pada suatu hari, raja ingin mencari seorang pemuda untuk dijadikan panglima kerajaan yang akan membantunya dalam menghadapi berbagai persoalan di kerajaan. Berhari-hari, sang raja berpikir keras bagaimana caranya mencari panglima yang sesuai dengan harapannya, yaitu pintar, tegas, dan jujur. Akhirnya, sang raja memanggil sekretaris kerajaan supaya membuat pengumuman bahwa raja sedang mencari panglima dengan syarat-syarat tertentu. Pengumuman itu disebarkan ke seluruh penjuru kerajaan. Keesokan harinya, para pemuda berdatangan untuk mendaftarkan diri menjadi panglima kerajaan. Seleksi pun dilakukan secara berhati-hati dan seksama. Sampai akhirnya tersisa 3 pemuda pintar yang telah lolos berbagai ujian seleksi sebelumnya. Seleksi terakhir dilakukan oleh Raja Hasan sendiri. Raja Hasan memanggil ketiga pemuda tersebut. Kemudian Raja memberikan 1 bibit tanaman kepada masing-masing pemuda. Tanamlah bibit tanaman ini di rumahmu masing-masing. Rawatlah bibit ini dengan baik, dan 2 bulan lagi kalian datanglah lagi ke kerajaan, kata Raja Hasan. Ketiga pemuda pun menjawab serentak, "Ya, Baginda Raja, kami akan laksanakan perintah raja dengan baik." 2 bulan kemudian, ketiga pemuda itu pun datang menghadap sang raja. "Bagaimana keadaan bibit tanaman yang telah kuberikan kepada kalian 2 bulan yang lalu? Adakah ia sekarang sudah tumbuh besar?" tanya Raja Hasan. Pemuda satu menjawab, "Benar Raja, bibit itu sudah kutanam dan kurawat dengan baik sehingga kini sudah tumbuh besar." Raja pun mengangguk-angguk mendengar jawaban pemuda satu itu. Giliran pemuda 2 menjawab, "Perintah raja sudah saya laksanakan dan bibit itu sudah tumbuh dengan baik karena saya selalu menyiramnya dan memberikan pupuk." Sang raja pun kembali mengangguk-angguk. Nah, tibalah giliran pemuda 3 memberikan jawaban. "Maaf, beribu maaf Raja Hasan. Saya sudah menanam bibit yang Tuan berikan 2 bulan yang lalu, dan saya sudah menyiram serta memupuknya setiap hari. Tapi apa dikata, ternyata
bibit itu sama sekali tidak tumbuh. Sang raja terdiam sesaat. Ia menatap pemuda itu sungguh-sungguh, kemudian raja berkata, "Wahai para pemuda yang pintar, kalian telah terseleksi hingga pada tahap terakhir ini, dan saya akan memutuskan siapa yang pantas menjadi panglimaku." Suara sang raja lantang dan keras. Ketiga pemuda menunggu keputusan raja dan berdebar-debar. "Wahai pemuda tiga, aku memilihmu menjadi panglimaku karena kejujuranmu. Ketahuilah wahai semuanya, bahwa ketiga bibit yang kuberikan kepada kalian bertiga 2 bulan yang lalu, itu adalah bibit yang telah kurebus. Jadi, tidak mungkin bibit-bibit itu bisa tumbuh. Aku hanya ingin menguji kejujuran kalian saja." Semua yang hadir di balai kerajaan itu pun bertepuk tangan untuk sang pemenang, yaitu pemuda tiga. Kejujuran yang ia miliki telah mengantarkannya menjadi panglima kerajaan yang dicari oleh sang raja. Iya, jadi anak soleha. Pemenang menjadi panglima yang dicari oleh Raja Hasan tersebut itu adalah pemuda yang ketiga. Kenapa? Karena beliau jujur bahwa bibit yang telah diberikan itu, bibit yang beliau tanam itu sama sekali tidak tumbuh, dan memang tidak bisa tumbuh karena bibit yang diberikan oleh sang raja tersebut itu adalah bibit yang telah direbus sehingga tidak bisa tumbuh. Ya, jadi seperti itu ceritanya. Nah, sekarang anak soleh dan soleha mengerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, buatlah 5 pertanyaan tentang cerita di atas. Jadi kalian membuat 5 pertanyaan tentang cerita di atas. Kemudian yang kedua, berikan pertanyaan tersebut kepada orang tua kalian untuk dijawab. Jadi Ananda yang membuat pertanyaan, kemudian pertanyaan itu berikan kepada orang tua kalian dan biar orang tua kalian yang menjawabnya. Nah, hasilnya tuliskan pertanyaan dan jawaban kalian tersebut pada buku latihan bahasa Indonesianya. Jadi ketika sudah membuat pertanyaan kemudian dijawab oleh orang tua kalian, kalian tulis di buku latihan bahasa Indonesianya, ya. Jadi seperti itu. Selamat mengerjakan dan tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.